Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G0024121 dari kelompok A2, ingin mempresentasikan tentang anatomi organa genitalia feminina atau anatomi alat kelamin, organ kelamin perempuan. Oke. Di sini saya akan menspesifikkan dari anatomi organa genitalia feminina ini menjadi anatomi organa genitalia feminina eksterna. Jadi di sini kita hanya akan membahas tentang yang eksterna saja. Baik. Nih, di sini ada gambarnya untuk bagi-bagiannya. Di atas ada mons pubis, lalu ada commissura labium anterior, lalu di bawah ini juga ada commissura labiorum posterior, lalu ada gland clitoridis, ada labium majus pudendi, labium minus pudendi, ada ostium vagina, ada hymen, ada frenulum labiorum pudendi, ada perineum, ada vestibulum vagina, commissura labiorum posterior, glandula vestibulum minor, ostium aorta externum, frenulum clitoridis, dan preputium clitoridis. Oke, baik. Kita langsung saja untuk yang pertama. Oke, yang pertama ada mons pubis terlebih dahulu. Mons pubis itu adalah area yang berlemak yang terletak di atas tulang pubis di depan tubuh, yang memiliki fungsi melindungi area genital dan memberikan bantalan pada bagian bawah perut. Setelah pubertas, area ini tumbuh, ada rambut kemaluannya. Ini adalah mons pubisnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah klitoris. Klitoris itu merupakan organ kecil yang terletak di atas labia minora, memiliki banyak ujung saraf dan sangat sensitif. Memiliki fungsi yaitu organ utama untuk rangsangan seksual pada wanita dan memberikan sensasi kenikmatan seksual, yang dimana klitoris ini homolog dengan gland penis kalau di laki-laki. Nih klitoris, ya di sini nih klitoris, ada preputium clitoridisnya ini klitoris. Oke, lanjut. Yang ketiga ada labia mayora atau bibir besar. Di sini deskripsi adalah dua lipatan kulit besar dan tebal yang terletak di sisi kiri dan kanan vulva. Lalu di labia mayora ini juga ada commissura labiorum anterior dan juga commissura labiorum posterior, yang mana yang labiorum anterior itu bagian depan pertemuan labia mayora, lalu yang posterior bagian belakang pertemuan labia mayora, yaitu memiliki fungsi melindungi organ genital internal dan mengandung kelenjar sebaceus yang mengeluarkan pelumas alami untuk menjaga kelembapan. Oke, ini bisa dilihat. Ini adalah labium mayor nih, yang gede ini labium mayor nih. Ini labium mayor. Ini mana nanti dia akan bertemu di ini commissura labiorum anterior, tadi yang pertemuan labium mayor yang ada di depan. Lalu ada commissura labiorum posterior, mana commissura labiorum posterior ini ya, di sini commissura labiorum posterior itu yang di bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu ada labia minora, yaitu deskripsinya dua lipatan kulit lebih tipis dan lebih kecil yang terletak di dalam labia mayora. Labia minora terletak di dalam labia mayora. Terus di bagiannya ada frenulum labiorum pudendi, jaringan penghubung yang ada di bagian dalam labia minora menghubungkan labia minora bagian depan. Berarti ini sama kayak commissura labiorum anterior, cuman ini di labia minora. Lalu ada preputium clitoridis, yaitu lapisan kulit yang menutupi klitoris seperti pelindung ya. Kalau misalnya perempuan sunat itu ini yang dipotong, cuman harusnya secara medis jangan ya, soalnya sedikit berbahaya, nggak kayak laki-laki yang preputiumnya emang harus dipotong ketika sunat. Lalu ada frenulum clitoridis, jaringan penghubung di bawah klitoris yang menghubungkan klitoris dengan labia minora. Lalu ada fungsi untuk melindungi pintu masuk vagina dan uretra, serta sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, sama seperti klitoris. Di sini bagiannya nih. Di sini tadi ada ini labium majus pudendi, labium minus pudendi nih, labium mayor nih, labium minus pudendi ini. Nah, di sini nanti ada preputium clitoridis, lalu ada frenulum juga, bukaan clitoridis juga, di sini ada frenulum clitoridis. Lalu di bagian sini juga ada nih uretranya juga di dalam sini. Tuh, frenulum labiorum pudendi ini pertemuan di bagian belakangnya, frenulum bagian belakangnya di sini. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya adalah vestibulum. Deskripsi ruang di antara labia minora yang menghubungkan pintu masuk, mengandung pintu masuk vagina dan uretra. Fungsi tempat keluarnya urin dari uretra dan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Ini ada di sini bagian ini nih, ostium vagina ini. Itu juga vestibulum vagina nih, vestibulum vagina bagian sini nih. Yang itu nanti ada bukaan atau ostium. Lalu di situ juga ada vagina dan juga uretra di dalamnya. Oke. Lanjut yang terakhir adalah glandula vestibularis mayor, kelenjar Bartholin.
Diikuti kelenjar besar yang terletak di kedua sisi vestibulum dekat dengan pintu masuk vagina yang memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan pelumas yang membantu dalam proses kopulasi, proses hubungan seksual, dan juga mengurangi gesekan. Ini ada glandula vestibulum mayor. Di sini glandula vestibulum mayornya ini, vestibulum mayor. Oke, mungkin itu aja. Cuman ini ada fungsi utamanya dulu. Fungsi utama dari genitalia eksterna itu memiliki fungsi untuk perlindungan, melindungi organ reproduksi internal dari infeksi dan cedera. Lalu ada sensasi seksual. Bagi bagian seperti klitoris dan labia minora sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, dan juga untuk reproduksi, mungkin penetrasi seksual dan membantu dalam penerimaan sperma untuk reproduksi. Oke. Di sini ada ringkasannya, ada mons pubis, area kulit menonjol untuk pubis pubis, itu adalah pubis, rambut pubis ya. Lalu ada klitoris, organ erektil, homolog dan glans penis pria. Lalu ada labia mayora, pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis, homolog dengan skrotum pria, homolog dengan skrotum labia mayora dengan skrotum ke arah anterior dan posterior. Labia mayora, dexter dan sinister saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Lalu labia minora, pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut terletak di antara kedua labia mayora. Labia minora membatasi bagian lateral dari OUE dan orifisium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubung membentuk frenulum labium pudendi atau VUCT tadi, frenulum tadi. Ke arah anterior, setiap labia minora terbagi menjadi ada lapisan atas berjalan di atas klitoridis membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoridis disebut prepudium klitoridis. Lalu ada lapisan bawahnya berjalan di bawah klitoris saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Oke, di sini ada vestibulumnya. Vestibulum, ruang yang dikelilingi labium minus yang merupakan muara ostium uretra, ostium vagina, ductus glandula vestibularis mayor dan minor tadi yang di antara labia minora tadi. Lalu ada glandula vestibularis mayor, glandula Bartholin, homolog dengan glandula bulboretralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Oke, sudah selesai. Oke, baik, mungkin itu penjelasan yang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.